Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Alam. Bunga. Oke, kita doakan yang tidak masuk atau yang sakit hari ini, mudah-mudahan di kesempatan lain dapat ikut belajar sama-sama bersama kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada pagi hari ini mari kita berdoa sama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada kali ini, untuk menghargai dan mencintai negeri kita, juga pahlawan kita, mari kita menyanyikan sama-sama lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, Bapak mau tanya nih, tadi siapa sih yang sudah sarapan? Wah, luar biasa, semuanya sarapan ya? Menurut kalian, sepenting apa sih sarapan itu? Apa sih manfaatnya dari sarapan? Agar tidak lapar. Dalam sarapan perlu sekali kita mencari makanan-makanan yang bergizi. Karena apa? Akan berhubungan terhadap organ pencernaan kita. Makanan yang bergizi akan masuk ke dalam organ pencernaan kita. Oke, di dalam manusia, pada manusia terdapat yang namanya organ pencernaan di dalam tubuh. Begitu juga tidak jauh beda dengan yang namanya hewan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Ada yang tahu? Oke. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, nanti Bapak akan selipkan video. Nah, diharapkan kamu mencermati video organ pencernaan hewan ruminansia yang disajikan. Kemudian kalian mampu menuliskan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan ruminansia beserta fungsinya dengan tepat. Kemudian selanjutnya setelah kalian mempelajari organ pencernaan ruminansia ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan ruminansia dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada kali ini. Baik, untuk lebih jelasnya kita saksikan video tentang pencernaan hewan ruminansia. Sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan organ pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrobakteri dan protozoa. Mikro tersebut dapat membantu mencerna rumput. Seperti apa? Baik, tadi kita sudah melihat video pembelajaran tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Berikut Bapak akan jelaskan. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah
atau memakan 2 kali dan dikenal sebagai hewan memamah biak. Itu adalah hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia itu banyak sekali. Di antaranya yang kita kenal, ini ada apa nih? Sapi. Kemudian contohnya ada apa lagi? Kambing. Ya, ada sapi, ada kambing, ada kerbau. Itu adalah contoh dari hewan ruminansia. Oke, sebagaimana yang sudah kita ketahui dan kita bahas bahwasanya contoh dari hewan ruminansia di sini adalah sapi. Nah, ini adalah proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, pada hewan sapi ini terdapat yang namanya mulut, ya. Ini lihat sapi sedang memakan rumput, kemudian nanti rumput akan masuk. Nah, ke sini ini namanya esofagus, kemudian dari esofagus maka akan masuk ke perut sapi atau ke lambung sapi yang dinamakan dengan rumen. Ketika sapi memakan itu tidak langsung dikunyah. Setelah direbut, ya, setelah diambil, ditarik oleh lidah, rumput yang masuk ke mulut sapi langsung akan masuk ke perut sapi yang dinamakan dengan rumen. Lalu dari perut besar ini yang dinamakan dengan rumen, nah, ini akan dikembalikan atau akan masuk ke yang namanya retikulum. Nah, pada retikulum setelah itu ketika sapi sedang duduk, maka makanan yang sudah masuk ke sini akan dikembalikan lagi ke mulutnya. Nah, di mulutnya lalu sapi akan mengunyah makanan tersebut dengan bantuan enzim. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, ini adalah gambaran, ya, gambaran proses tentang pencernaan hewan ruminansia. Nah, ini adalah proses makanan masuk oleh enzim sabulase yang dihasilkan oleh bakteri dan protozoa. Kemudian dari rumen akan menuju ke yang namanya retikulum, ya. Pada retikulum ini makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau yang disebut dengan bolus. Tahu ya bolus ya? Kemudian setelah menjadi bolus ini dari retikulum akan dikeluarkan kembali menuju rongga mulut. Nah, di rongga mulut nanti akan dikunyah oleh sapi. Lalu dari rongga mulut akan ditelan kembali masuk ke yang namanya omasum. Di dalam omasum ini terjadi penyerapan air dari pengunyahan tersebut, maka si cairannya akan dikunyah oleh sapi, akan diserap oleh lambung sapi, lambungnya yang disebut dengan omasum. Yang selanjutnya setelah dari omasum, maka makanan akan terus berlanjut atau akan masuk ke yang namanya abomasum. Apa sih abomasum itu? Tempat terjadinya abomasum adalah Oke, itu adalah abomasum. Iya, jadi abomasum itu adalah tempat terjadinya sekresi asam dan enzim pencernaan untuk mencerna makanan. Kemudian hasil pencernaan di abomasum menghasilkan bentuk bubur yang disebut dengan kim. Nah, kim ini nanti akan terus disalurkan ke yang namanya anus atau dibuang ya oleh sapi. Itu adalah sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi semuanya sudah tahu, sudah mengerti apa itu dan bagaimana sistem pencernaan yang terjadi pada hewan ruminansia. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan berikan kamu sebuah kertas. Ini kertasnya masih kosong. Jadi Bapak ingin tahu sejauh mana nih kamu memahami tentang materi sistem pencernaan hewan ruminansia. Silakan nanti kamu gambarkan, ya. Nah, ini adalah sapinya,
Nah, sapi yang tadi sudah kita bahas, silakan kamu gambarkan di kertas ini. Jangan lupa dikasih nama dulu ya. Dan yang diberikan nomornya ini silakan kamu sebutkan. Ini lambung ini apa namanya? Yang kedua ini apa namanya? Ketiga ini apa? Dan keempat ini apa? Ya. Oke, sekarang Bapak bagikan. Nanti silakan digambar ya sapinya ya. Oke. Ya, bagus. Ya. Ini dikasih nama ya? Ya, iya, namanya yang lengkap. Oke, alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Maka dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini bahwasanya yang disebut dengan hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, pada hewan ruminansia ini terdapat 4 organ ya, atau 4 perut. Yang pertama adalah perut besar atau yang dinamakan dan rumen. Yang kedua adalah retikulum atau perut jala, dan yang ketiga adalah omasum yaitu perut buku, dan yang keempat adalah abomasum yaitu perut masam. Sedangkan fungsi dari organ tersebut, yang pertama ada rumen, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu mengeluarkan makanan. Yang selanjutnya adalah retikulum. Retikulum itu yaitu tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar, atau seperti yang tadi dikatakan adalah bolus. Nah, setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua kalinya hingga teksturnya lebih halus. Kemudian yang ketiga ada yang namanya omasum, yaitu membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Dan yang terakhir adalah abomasum, yaitu perut masam. Fungsinya yaitu mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida, dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Ini adalah organ-organ penting yang terdapat pada hewan ruminansia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin untuk baca doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.